فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. Jamaah sekalian, ikhwani wa akhwat, aba wa ummahat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan untuk kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan alhamdulillah, di kesempatan ini Allah mengizinkan kita untuk bersua kembali di SDIT Darul Hikmah, dan kita di kesempatan ini insyaallah akan berbicara tentang bagaimana kita mendidik, mencetak, membangun anak-anak generasi Rabbani. Dan sebagaimana kita tahu bahwa seorang muslim memiliki kewajiban untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari siksa neraka. Dan orang-orang yang mampu untuk mendidik dan menyelamatkan keluarganya dari siksa neraka, maka inilah para pendidik Rabbani. Dan kita awali pembahasan kita dengan mengetahui perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 79. Allah memerintahkan kita untuk menjadi Rabbani. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kunu, hendaklah kalian menjadi Rabbaniyin, yaitu orang-orang Rabbani. Hendaknya kalian menjadi orang-orang Rabbani. Bagaimana orang-orang Rabbani? Allah terangkan bima kuntum tuallimun al-kitab, yaitu karena kamu selalu mengajarkan Alkitab. Wa bima kuntum tadrusun, dan juga disebabkan kamu selalu mempelajarinya. Jadi dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran, kita diperintahkan Allah untuk menjadi orang-orang Rabbani. Orang-orang Rabbani adalah mereka orang-orang yang mengajarkan Alkitab, mengajarkan Al-Quran, dan juga mereka adalah orang-orang yang selalu mempelajarinya, mempelajari Al-Quran. Jadi ini adalah dua sifat utama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Rabbaniyin. Dan apabila kita perhatikan, jika kita menilik pengertian atau makna dari Rabbani, sebenarnya kata Rabbani secara etimologi atau secara bahasa lughatan ismun mansubun ila Rabbi. Dia adalah sebuah isim, yaitu kata benda yang disandarkan kepada kata Rabb. Sementara kita sudah mengetahui bahwasanya makna Rabb adalah makna yaitu Tuhan yang maha memelihara, yang maha mengatur dan maha memiliki. Karena inilah akar kata dari kata rububiyah. Dan kita tahu ketika para ulama menjelaskan tentang pembagian tauhid menjadi tiga, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, sejatinya makna Rabb itu memiliki perbedaan makna dengan kata ilah. Karena Rabb bermakna yaitu yang menciptakan, yang menguasai, yang memelihara, yang menjaga, yang mengatur dan semuanya. Bahkan sebagaimana diterangkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika menjelaskan makna rububiyah, beliau rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya dimaksud dengan tauhid rububiyah adalah apa? Adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala fi af'alil khaliq, di dalam perbuatan sang pencipta.
ay fi khalqihi wa fi mulkihi au milkihi wa fi tadbirihi, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan, di dalam penguasaan dan kepemilikan, dan juga di dalam pengaturan. Artinya ketika seseorang mengatakan Allah sebagai Rabb kita, Rabbuna, maka artinya adalah Allah sebagai Khaliquna, pencipta kita, Allah sebagai Malikuna, raja kita, penguasa kita, atau dibaca mimnya pendek Malikuna, Allah pemilik kita, wa mudabbiruna, dan Allah yang mengatur semua urusan kita. Maka inilah makna Rabb, ya. Dan apabila kata Rabb ini itu diberikan nisbah sehingga menjadi Rabbani, maka ini bermakna sifat yang berkaitan dengan makna Rabb itu sendiri. Ya, seperti kita mendengarkan kata ilahi, ya, di mana ya-nya di belakang adalah nisbah, jadi itu bermakna adalah yang bersifat ketuhanan. Artinya ketika dikatakan Rabbani adalah ya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hubungan yang erat dengan Rabb-nya. Ya, makhluk Allah yang memiliki koneksi yang kuat dengan penciptanya. Maka itulah Rabbani. Sehingga apabila dikatakan Rabbani, asalnya adalah makhluk-makhluk Allah atau manusia-manusia yang memiliki koneksi, yang memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan koneksi yang dekat. Ya. Lantas bagaimana makna Rabbani secara istilah? Maka kita dapati para ulama memiliki berbagai macam ya definisi atau ta'rif berkaitan dengan masalah atau dengan kata Rabbani ini. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam As-Sam'ani rahimahullahu ta'ala, Rabbani adalah huwa an yakuna ala dini Rabbi wa ala tariqi Rabbi. Dikatakan Rabbani, maka dia adalah orang yang berada di atas dini Rabb, di atas agama Ar-Rabb, yaitu di atas agama Allah, wa ala tariqi Rabb, dan juga berada di atas jalannya Rabb-nya. Artinya orang yang berada di atas agama dan jalan Tuhannya, maka itulah Rabbani. Dikatakan oleh Al-Imam As-Sam'ani rahimahullahu ta'ala. Kemudian jika kita menilik yang dijelaskan oleh seorang ulama ahli tafsir yang bermazhab Maliki dan juga seorang ahli bahasa bernama Ibnul Arabi, ya, kita perlu membedakan antara Ibnu Arabi tanpa alif lam dengan Ibnul Arabi. Kalau Ibnu Arabi salah seorang tokoh sufi yang dikatakan oleh para ulama seorang zindik karena memiliki keyakinan yang menyimpang, sesat, bahkan kufur, yaitu keyakinan apa? Ya, hulul, ya, berinkarnasinya Allah dengan makhluk. Ya, adapun Ibnu Al-Arabi Al-Maliki salah seorang ulama ya yang bermazhab Maliki, seorang ahli tafsir. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan Rabbani adalah idza kana rajulu aliman amilan mualliman, maka itulah Rabbani. Jadi ada 3 kriteria yang diterangkan oleh Ibnu Al-Arabi sehingga dia dikatakan sebagai Rabbani, yakni apabila seseorang itu aliman, berilmu, artinya dia memiliki ilmu, berarti dia adalah orang yang belajar menuntut ilmu sehingga dia menjadi orang yang alim. Kemudian amilan, orang yang mengamalkan ilmunya. Artinya orang yang alim tidak mengamalkan ilmunya, maka dia dikeluarkan dari kategori Rabbani. Rabbani adalah orang yang alim dan orang yang amil, yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, wa mualliman, dan mengajarkan ilmunya. Artinya dia mendakwahkan ilmunya. Ya. Maka siapa yang berilmu, mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya, dialah Rabbani. Oleh karenanya apabila ada orang tua yang dia belajar, lalu kemudian dia ajarkan ilmu, terutama ilmu yang paling bermanfaat, yaitu ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengamalkan ilmu itu sehingga dia menjadi teladan, kemudian dia mengajarkan ilmunya khususnya kepada orang yang paling dekat dengannya, istrinya, anaknya, dan keluarganya, maka dia adalah Rabbani menurut definisi yang diterangkan oleh Ibnu Al-Arabi. Lalu kemudian kalau kita perhatikan juga apa yang dikatakan oleh Ibnu Razin rahimahullahu ta'ala, beliau menerangkan Ar-Rabbani huwal alimul hakimu.
Yang dimaksud dengan Rabbani adalah seorang yang alim, berilmu, lagi hakim, artinya orang yang memiliki hikmah, orang yang memiliki kebijaksanaan. Nanti kita akan singgung, karena ternyata Rabbani sangat erat kaitannya dengan hikmah, orang yang hakim. Makanya orang yang berilmu dan hakim, maka dialah orang yang Rabbani. Kemudian yang menarik adalah ucapan Al-Imam Muhammad Ismail Al-Bukhari, ya, seorang Amirul Mukminin fi ilmi hadis, seorang ulama besar di dalam ilmu hadis, yang mana kita tidak asing dengan namanya, yang mana beliau mengumpulkan hadis-hadis yang paling sahih dibandingkan oleh ulama-ulama yang lainnya, yaitu Imam Muhammad Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala. Beliau menerangkan yang namanya Ar-Rabbani alladhi, orang-orang yang Rabbani adalah orang yang apa? Yang yurabbi an-nasa, yang mendidik, mentarbiyah manusia bisigharil ilmi qabla kibarih, dengan ilmu-ilmu yang kecil, yang ringan, yang enteng dulu sebelum mengajarkan ilmu-ilmu yang berat, ilmu-ilmu yang besar. Jadi di sini kita bisa mendapatkan suatu pembelajaran yang istimewa dari Imam Bukhari, yaitu seorang Rabbani adalah orang yang mengajarkan, mendidik, mentarbiyah dari yang ringan dulu, yang mudah dulu, yang simple dulu sebelum mengajarkan yang berat-berat. Ini metode belajar, metode pembelajaran, ya. Dan ini adalah metode taksil, metode yang sistematis. Artinya apabila seseorang dia mendidik keluarganya, mendidik anaknya dari perkara yang ringan dulu, dari perkara yang simple dulu, dari yang mudah-mudah dulu sebelum yang berat-berat, maka ini diantara karakter seorang yang Rabbani. Karenanya di antara metode belajar, hendaknya seorang penuntut ilmu yang baru belajar jangan langsung meloncat mempelajari kitab-kitab yang tebal, buku-buku yang besar. Awali dari buku-buku yang tipis, kitab-kitab yang simple. Lebih baik dia mempelajari buku-buku yang kecil, yang simple, tapi selesai, daripada buku yang besar tapi enggak selesai-selesai, bahkan dia berhenti di tengah jalan, ya. Dan ketika dia sudah selesai suatu buku yang ringan, dia bisa melanjutkan ke buku yang berikutnya, yang lebih tebal, kemudian yang tebal, dan seterusnya. Ini diantara metode pembelajaran. Dan orang yang mendidik keluarganya, mendidik kaum muslimin dengan cara yang seperti ini, mulai dari yang ringan dulu, dari yang enteng dulu, sebelum yang berat-berat, maka inilah Rabbani. Oleh karena itu, apabila kita meringkas karakter sifat Rabbani, maka dikatakan Rabbani, ya, apabila kita melihat dari pertama ucapan Al-Imam As-Sam'ani rahimahullah, mereka adalah orang yang berada di atas dini Rabb, di atas agama Allah, dan di atas tariq Rabb, jalannya Allah. Maka dialah Rabbani. Karenanya siapa yang tidak berada di atas agama dan jalan Allah, tidak berada di atas metode dan manhajnya Allah, berarti juga termasuk manhajnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka dia bukanlah termasuk Rabbani. Kemudian juga menurut Ibnul Arabi, dikatakan orang yang Rabbani apabila dia memiliki sifat aliman, berilmu, amilan, mengamalkan ilmunya, mualliman, mengajarkan ilmunya. Maka siapa yang berilmu, mengamalkan ilmu, dan mengajarkan ilmu, dia seorang Rabbani. Kemudian juga sebagaimana tadi disebutkan menurut Ibnu Razin, Rabbani adalah aliman, ya, orang yang alim, dan al-hakim, orang yang bijaksana, orang yang hakim. Kemudian juga orang yang mendidik dari yang ringan sebelum yang berat menurut Imam Bukhari. Berarti kita ringkas, Rabbani adalah orang yang harus punya ilmu, orang yang berilmu. Apabila dia tidak punya ilmu, maka tidak bisa menjadi seorang Rabbani, ya. Dan ini sangat erat kaitannya dengan makna hikmah nanti yang akan kita singgung. Karena seorang yang alim, dia tahu perkataan yang benar, dia tahu amalan yang benar. Karena apabila dia tidak mengetahui apakah perkataannya benar atau tidak, amalnya benar atau tidak, maka dia tidak dikatakan sebagai orang yang berilmu. Orang yang berilmu, dia bisa mengetahui apakah ucapannya dan perkataannya ataupun perbuatannya benar atau tidak, yaitu tidak keluar dari tuntunan Rasulullah SAW, tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian orang yang Rabbani adalah orang yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya. Artinya ketika dia mengamalkan dan mengajarkan, dia mengetahui bagaimana cara mengamalkan yang benar, bagaimana cara mengajarkan yang tepat,
Berarti dia mengetahui thariqahnya, dia mengetahui metodenya, dia mengetahui manhajnya. Makanya orang Rabbani ketika dia menyampaikan ilmunya, dia tahu kurikulumnya, dia tahu metodenya, dia tahu manhajnya. Makanya tidaklah dikatakan Rabbani apabila orang punya ilmu tapi dia nggak tahu bagaimana cara menyampaikan, dia nggak tahu kapan menyampaikan, dia nggak tahu ya cara-caranya untuk bisa menjelaskan. Makanya orang Rabbani dia tahu bagaimana caranya, sehingga dia bisa mendeliver, mengantarkan ilmu itu dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah orang yang memiliki hikmah, hakim, yaitu diantara maknanya dia mendidik dari yang ringan dulu, yang enteng dulu sebelum yang berat-berat, dan dia juga mengetahui waktu dan tempat yang benar. Nah, oleh karenanya Rabbani sangat erat kaitannya dengan orang yang hakim, orang yang bijak. Dan kita tahu Luqman alaihissalam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai figur yang istimewa untuk bisa kita ambil pelajaran dari beliau, terutama di dalam nasihat kepada anak, ya, apalagi di dalam pendidikan terhadap anak. Maka apa yang Allah sebutkan tentang Luqman alaihissalam, walaqad ataina Luqmanal hikmah, sungguh kami telah karuniakan kepada Luqman itu hikmah. Makanya beliau disebut dengan Luqmanul Hakim, Luqman yang bijaksana. Kemudian apa hikmah itu? Ya, kalau kita perhatikan secara bahasa, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Abu Ismail Al-Harawi rahimahullah, hikmah itu maknanya adalah wad'u syai' fi mawdhi'ihi atau wad'u syai' fi mahallihi al-munasibi, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai. Jadi apabila seseorang dia bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya, pada konteksnya yang sesuai, maka itulah hikmah. Lawan daripada hikmah adalah zalim, karena hikmah ini adalah kongruen dengan makna adil. Ya. Jadi seringkali orang yang adil bisa bersikap adil, maka dialah orang yang hakim, orang yang bijak. Dan hakikat keadilan itu adalah ya i'ta kulli insan, yaitu memberikan setiap manusia itu ya ala hajatihi, sesuai dengan hajatnya, sesuai dengan kebutuhannya. Makanya dikatakan al-adlu la ya'ni al-musawah. Keadilan itu tidaklah selalu bermakna sama rata, persamaan. Jadi bukanlah namanya adil itu harus sama rata. Ya, harus sama. Itu bukan adil. Bahkan kadang-kadang ketika seseorang itu membagi sesuatu sama rata, maka itu bukan termasuk keadilan. Karena yang namanya adil itu harus mengetahui hak, kemudian menunaikan hak dan menunaikan kebutuhan. Karenanya anak berusia 2 tahun dengan anak berusia 7 tahun dengan anak berusia 14 tahun itu punya kebutuhan yang berbeda. Itu punya ya kondisi yang berbeda. Makanya kita nggak bisa menyamakan semuanya. Oleh karenanya orang tua, terutama ibu, dia akan lebih memberikan perhatian ekstra kepada anaknya yang lebih kecil, apalagi masih bayi, dibandingkan kakak-kakaknya. Ya, dan ini bukan artinya kezaliman, ini bagian dari keadilan. Karena keadilan itu bukanlah selalu bermakna al-musawah, sama rata. Ya, jadi itu bukan adil. Jadi makna adil adalah yang tepat, yaitu kita bisa menunaikan sesuai dengan hak dan menunaikan sesuai dengan kebutuhan dari anak atau orang tersebut. Maka itulah yang dimaksud dengan adil. Ya, hakikat keadilan seperti ini. Oleh karenanya di dalam Islam itu tidak ada yang namanya kesamaan atau kesetaraan gender. Ya, kesetaraan atau kesamaan gender itu tidak ada. Karena sejatinya laki-laki dan wanita tidak sama. Laki-laki dan wanita itu berbeda. Sebagian orang salah kaprah ketika dikatakan laki-laki dan wanita itu berbeda, maka dikatakan Islam itu agama yang diskriminatif. Islam itu agama yang tidak adil. Bahkan ini adalah keadilan yang sejati dan sebenarnya. Kenapa? Karena memang laki-laki dan wanita itu enggak sama. Laki-laki dan wanita itu berbeda. Ya, laki-laki dan wanita secara fisik saja sudah berbeda. Maka perbedaan fisik itu menunjukkan adanya perbedaan tanggung jawab, perbedaan peran, perbedaan tugas, perbedaan wewenang dan seterusnya. Allah nggak mungkin menciptakan laki-laki dan wanita dengan perbedaan tersebut, itu ternyata semuanya disamakan begitu saja.
Karenanya yang namanya perbedaan tidak menunjukkan yang satu lebih hina, yang satu lebih mulia, yang satu lebih baik, yang satu lebih buruk. Tidak. Allah ciptakan laki-laki dan wanita dengan perbedaannya itu dalam rangka untuk saling mengisi, dalam rangka untuk saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Dan itulah ya kesempurnaan yang bisa diraih oleh manusia ketika dua ketidaksempurnaan itu saling berkumpul, maka itulah kesempurnaan yang bisa diraih oleh manusia. Makanya mereka yang mengatakan Islam itu diskriminatif karena tidak menyamakan antara laki-laki dan wanita, maka sejatinya konsep ini berangkat dari konsep yang merendahkan wanita. Kenapa demikian? Karena dia menganggap wanita lebih rendah, wanita lebih hina daripada laki-laki, maka perlu disetarakan. Yang ada di dalam Islam bukan kesetaraan gender, tapi keadilan gender. Keadilan artinya kita menunaikan sesuai dengan haknya, kita menunaikan sesuai dengan kebutuhannya, kita menunaikan sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya. Maka itulah keadilan yang sebenarnya. Lalu kemudian kita kembali lagi ke hikmah, karena hikmah diantara salah satu dari sifat dan kriteria orang-orang Rabbani. Maka diantara definisi hikmah yang istimewa, definisi hikmah yang bagus adalah apa yang diterangkan oleh Al-Hafidh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, di mana beliau menerangkan yang dimaksud dengan hikmah adalah fi'lun ma yanbaghi alal wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi. Yang namanya hikmah itu adalah fi'lun ma yanbaghi, melakukan sesuatu yang tepat atau melakukan sesuatu yang sesuai, atau melakukan sesuatu yang sepantasnya, alal wajhi alladhi yanbaghi, kemudian dengan cara, dengan metode yang juga sepantasnya atau metode yang tepat dan benar, fil waqti alladhi yanbaghi, dan juga dilakukan di waktu yang tepat. Coba kita perhatikan kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ini. Jadi ada 3 elemen di dalam hikmah yang beliau terangkan. Pertama, fi'lun ma yanbaghi, melakukan sesuatu yang benar. Ini sifat dan karakteristik hikmah, di slide nomor 9 yaitu fi'lun ma yanbaghi, melakukan sesuatu yang tepat, yang sesuai. Artinya sesuatu yang benar, tepat dan sesuai itu harus berangkat di atas dasar ilmu. Apabila tidak berangkat di atas dasar ilmu, maka dia tidak bisa tahu perbuatannya benar atau tidak. Karena untuk bisa menimbang ini benar atau salah harus ada ilmunya. Maka seseorang ketika melakukan sesuatu yang benar harus dilandaskan atas dasar ilmu, dan ilmu itu tidak keluar dari kitabullah Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu seseorang bisa melakukan sesuatu yang tepat, yang benar apabila dia memiliki atau dia berpedoman dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alal wajhi alladhi yanbaghi, dilakukan dengan cara, metode, kurikulum, manhaj yang juga tepat atau sesuai. Berarti ini mengajarkan kita yang dikatakan hikmah itu harus memiliki karakteristik punya metode, punya manhaj, punya kurikulum yang tepat, yang terarah dan sesuai. Karenanya apabila seseorang itu memiliki ilmu, memiliki pengetahuan, tapi dia nggak punya kurikulum, dia nggak punya metode, dia nggak punya thariqah, dia nggak punya cara, maka dia nggak akan bisa berbuat hikmah. Karena dia nggak tahu bagaimana cara menyampaikannya, bagaimana cara mengantarkan ilmu tersebut. Ibaratnya kalau digambarkan ilmu itu seperti paket, jadi seperti barang paket, maka mengetahui cara mengantarkan paket itu suatu hal yang penting. Karena percuma kalau kita ada paket tapi kita nggak tahu bagaimana cara mengantarkan paket itu agar sampai kepada orang yang memang berhak menerima barang atau paket itu. Karenanya kita harus tahu bagaimana cara menghantarkan paket tersebut. Jadi misalnya kita tahu ini ada barangnya kecil. Maka untuk bisa mengantarkan barang ini kita harus tahu bagaimana cara mengantarkannya. Berarti kita harus melihat nih, ini yang menerima siapa, alamatnya di mana, kita bisa ngantarkan pakai apa. Kalau pakai motor bisa, misalnya jalannya kecil, atau misalnya barangnya besar, harus diangkat pakai mobil. Itu adalah cara-cara yang harus diketahui agar seseorang bisa berlaku hikmah. Kemudian fi waqtil ladzi yanbaghi, dikatakan hakim, bijak apabila dia selain tahu caranya, dia juga harus tahu waktunya, timingnya, momennya.
harus tepat waktu, sesuai dengan momen, ya. Karena apabila tidak, maka akan hilang hikmah tersebut. Karenanya orang yang hikmah, dia harus tahu nih, yaitu ketika dia tahu cara mengantarkannya, maka dia harus juga lihat waktunya. Jadi jangan sampai dia mengantarkan paket misalnya di jam 2 pagi misalnya, atau di jam 12 malam, ya. Ini tentunya suatu hal yang tidak bijak dan tidak hikmah. Berarti dia harus bisa melihat timing atau momennya. Oleh karena itu dikatakan hikmah itu adalah, ya, apa namanya? Ya, ini ada sebuah quote yang sangat menarik, ya. Dan ini juga bagian dari hikmah. Ya, dikatakan apa? Apa namanya? Laisa kullu ma yu'raf yuqal. Tidaklah semua yang diketahui, yang kita ketahui, ya, itu harus disampaikan. Dengan kata lain, kalau kita belajar, kita tahu sesuatu, maka sesuatu yang kita ketahui itu belum tentu harus disampaikan saat itu juga. Jadi tidaklah semua yang diketahui harus disampaikan, ya. Kemudian juga dikatakan apa namanya? Walaisa kullu ma yuqal hadara ahluhu. Dan tidaklah setiap yang akan disampaikan itu hadara ahluhu, audiensnya tepat, orang yang mendengarkannya sesuai, ya. Jadi ketika kita ingin menyampaikan sesuatu yang kita tahu, artinya untuk menyampaikan sesuatu kita harus punya ilmunya. Nah, ketika kita punya ilmunya dan kita lihat, ya, ini harus disampaikan, maka kita lihat audiensnya, ya, audiensnya sudah tepat tidak, orangnya sudah pas tidak untuk disampaikan. Makanya juga dikatakan apa namanya? Walaisa kullu ma hadara ahluhu hana waktu. Dan tidaklah setiap audiens yang hadir maka hana waktuhu, waktunya juga tepat untuk disampaikan. Bisa jadi orang-orangnya adalah orang yang tepat untuk kita sampaikan, ya, tapi ternyata momennya kurang pas, timingnya kurang pas. Sementara juga dikatakan walaisa kullu ma hana waktuhu sahha qauluhu. Ternyata tidak setiap waktu yang tepat ternyata tepat juga perkataannya. Dan ini suatu hal yang sangat penting untuk kita pahami bersama. Contoh misalnya, ya, ada seorang yang ingin memberikan ceramah tentang, ya, dia misalnya diundang untuk khutbah nikah, ya, untuk khutbah nikah. Maka ketika dia hendak menyampaikan khutbah nikah, dia harus sudah mempersiapkan apa yang akan dia sampaikan, ya. Lalu kemudian ketika dia hadir, maka dia perlu melihat juga ini audiensnya. Ternyata audiensnya yang paling banyak datang adalah orang-orang sudah tua, udah sepuh-sepuh. Maka dia harus bisa menyesuaikan apa yang dia sampaikan. Atau ternyata lebih banyak anak-anak, ya. Atau juga misalnya, ya, pada saat dia hendak menyampaikan khutbahnya tentang pernikahan, alih-alih dia membahas tentang pernikahan, malah dia membahas tentang jihad atau perang misalnya. Maka ini tentunya suatu hal yang tidak sesuai. Dan ini tidak ada dikatakan sebagai orang yang hikmah, ya. Nah, lalu kemudian juga disebutkan ada 6 unsur hikmah, dan ini bagian dari objektivitas, sikap ilmiah. Karena apabila seseorang dia ingin berlaku hikmah, maka pertama dia harus tahu madza yuqal, apa yang akan dilakukan, apa yang akan diucapkan, apa yang akan disampaikan. Maka dia harus punya dasarnya, pijakannya, harus tahu dalilnya. Madza yuqal, apa yang hendak disampaikan. Kemudian juga sebelum itu dia harus juga, ya, bisa menjawab limadza yuqal, why, kenapa dia harus menyampaikan itu, apa alasannya, apa yang mendorong dia, apa latar belakangnya, ya. Jadi dia harus bisa menimbang, kenapa aku harus menyampaikan ini, ya. Meskipun dia punya ilmu, dia harus bisa mendorong, kenapa aku harus sampaikan ini, apa yang melatar belakanginya. Baru kemudian bima yuqal, yaitu how, bagaimana caranya dia menyampaikan. Baru kemudian mata yuqal, kapan dia sampaikan. Aina yuqal, di mana dia sampaikan, where. Kemudian liman yuqal, ya. Kemudian dia sampaikan itu apakah pada siapa. Maka ini adalah unsur hikmah yang perlu kita perhatikan, ya.
Dan ini adalah bagian memang ya, kalau kita perhatikan ini bagian dari unsur objektivitas ya. Juga seseorang ketika hendak menulis artikel itu juga dia harus memperhatikan ini, apa yang akan ditulis, kenapa dia tulis, bagaimana cara menulisnya, kemudian kapan, di mana, dan untuk siapa. Nah, lalu kemudian kita masih berbicara tentang hikmah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menerangkan ada 3 rukun hikmah. Karena ya sesuatu itu tidak dikatakan hikmah kecuali apabila memiliki ketiga rukun ini. Dikatakan rukun yaitu sesuatu yang harus ada. Apabila salah satu dari rukun ini hilang, maka akan hilang pula hikmah tersebut. Maka seseorang tidak akan bisa menjadi hikmah ya apabila tidak memenuhi 3 rukun ini, yaitu yang pertama harus memiliki ilmu. Ya, ini suatu hal yang tentunya sudah jelas. Apabila seseorang tidak memiliki ilmu, dia nggak bisa menjadi orang yang hikmah, yang bijak. Kemudian yang kedua adalah al-hilmu. Al-hilmu artinya kesantunan, artinya kelemah lembutan. Makanya seseorang punya ilmu tapi dia nggak santun, dia nggak lemah lembut, dia nggak berlaku ramah dengan orang, maka yang sering kali terjadi adalah dia malah membuat orang itu meninggalkan ilmu yang dia sampaikan. Yang terjadi adalah malah dia menjauhkan orang dari ilmu, menjauhkan orang dari al-haq. Dan orang-orang yang menjauhkan manusia dari kebenaran, mereka disebut dengan munaffir. Ya, dan Nabi SAW itu pernah mewanti-wanti, di mana beliau pernah mengatakan sesungguhnya ada di antara kalian munaffirin, yaitu orang-orang yang membuat manusia menjadi lari. Karena bisa jadi orang itu berilmu, bisa jadi orang itu pintar, bisa jadi orang itu menghafal Al-Quran dan menghafal hadis, tapi ternyata dia tidak memiliki kesantunan, dia tidak memiliki kehalusan budi, dia tidak memiliki akhlak yang baik. Sehingga yang terjadi adalah alih-alih dia menghantarkan ilmu, yang terjadi adalah dia malah menjauhkan manusia dari ilmu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah at-ta'anni atau al-anatu, yaitu ketenangan. Makanya seseorang meskipun dia punya ilmu, seseorang meskipun dia punya kesantunan, tapi kalau dia nggak tenang, dia tergesa-gesa. Lawan dari ta'anni adalah istijal. Dia tergesa-gesa, dia pingin cepat-cepatan, gerusa-gerusu, maka juga akan gagal. Ya, karena al-istijalu minasyaitan. Yang namanya ketergesa-gesaan itu asalnya berasal dari syaitan. Ya, sehingga juga dikatakan oleh para ulama, apa namanya? Ya, juga dikatakan oleh sebagian ulama, ya, apa namanya? Man ista'jala qabla awani, ya. Siapa yang tergesa-gesa ingin meraih sesuatu sebelum waktunya, maka apa? Uqiba bihirmani. Maka dia akan ditimpa dengan kegagalan, akan ditimpa dengan ketidakberhasilan. Dan ini penyakit manusia. Manusia itu kebanyakan tabiatnya adalah al-ajalah, tergesa-gesa. Sehingga dengan ketergesa-gesaan inilah akhirnya manusia seringkali mendapatkan kegagalan. Makanya seseorang dikatakan hakim apabila dia alim, apabila dia halim, dan juga apabila dia muta'anni. Jadi dia berilmu, dia santun, dan dia tenang, tidak tergesa-gesa. Dan ilmu lawannya adalah jahil, al-jahlu. Maka orang yang bodoh, orang yang jahil tidak akan bisa menjadi orang yang hakim, orang yang bijak. Karenanya kewajiban pertama seorang muslim adalah menghilangkan kejahilannya. Sementara asal setiap manusia berada di atas kejahilan. Asal kita semua berada di atas ketidaktahuan. Tapi Allah berikan kepada kita instrumen untuk bisa memperoleh pengetahuan, pendengaran, penglihatan, dan pemahaman. Dalilnya An-Nahl, ya, ayat ke-78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak punya pengetahuan sedikit pun. Artinya kita semua dilahirkan dalam keadaan jahil, tidak punya pengetahuan, tidak punya ilmu sedikit pun.
Tapi kita diperintahkan untuk menghilangkan kejahilan, karena Allah memberikan kepada kita adawat li ta'allum, instrumen untuk belajar bisa mendapatkan ilmu. Wa ja'ala lakumus sam'a, Allah berikan kepadamu pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afida, pemahaman, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan pendengaran, dengan penglihatan dan pemahaman kita bisa mendapatkan ma'rifah, kita bisa mendapatkan ilmu. Makanya kita diperintahkan untuk belajar, ya, al ilmu bi ta'allum, ilmu diperoleh dengan cara belajar. Ilmu enggak bisa diperoleh dengan cara pasif, tidak mau berusaha untuk mencari ilmu, ya. Nah, oleh karenanya seseorang apabila ingin menjadi orang yang rabbani, maka dia harus bersikap hikmah, diawali dengan berilmu. Baru kemudian dia harus juga, ya, memperbaiki karakter dan sifat dia agar dia memiliki sifat halim, lemah lembut dan santun. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, saya ini orangnya memang kaku, orangnya memang kasar, orangnya memang seperti ini, maka kita katakan itu tidak menjadi alasan. Kenapa? Sebagaimana dikatakan, ya, di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ya, tapi di dalam Adabul Mufrad, bukan di dalam sahihnya, bahwa Nabi SAW pernah mengatakan, innamal ilmu bita'allumi wal hilmu bitahallumi. Sesungguhnya ilmu bisa diraih dengan cara ta'allum, belajar, dan hilmu, kelemah lembutan, bisa diraih dengan tahallum, dengan kita berlatih untuk lemah lembut. Berarti kelemah lembutan sesuatu yang muktasab, bisa kita raih dengan cara kita melatihnya, ya. Jadi nggak bisa kita beralasan saya ini orangnya memang kasar, saya ini memang orangnya keras, karena kelemah lembutan bisa dilatih, ya, sebagaimana akhlak mulia juga bisa dilatih. Baru kemudian setelah itu ta'anni, harus lemah, harus tenang, tidak boleh tergesa-gesa. Penyakit kita itu seringkali tergesa-gesa. Kita pingin nasihat kita diterima, maka kita paksa anak kita, biasanya dengan langsung dibentak, dengan langsung diancam, dengan langsung diberikan hukuman, padahal masih belum waktunya. Kita ingin segera apa yang kita sampaikan didengar, kita tergesa-gesa. Maka ketergesa-gesaan inilah yang menyebabkan segala hal itu menjadi gagal. Makanya kita harus belajar untuk tenang, tidak tergesa-gesa. Karena mendidik itu tidak mendadak, mendidik itu berproses. Kita harus mengikuti langkah-langkahnya. Lalu kemudian, apabila kita ingin membangun dan mencetak generasi robbani, kunci pertamanya adalah jadilah pendidik robbani. Artinya harus diawali dari diri kita sebagai seorang muslim yang robbani. Berarti seorang muslim yang alim, yang amil, muallim. Seorang muslim yang berilmu, mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya. Dan juga seorang yang alim lagi hakim, seorang yang berilmu lagi bijaksana, sebagaimana tadi yang sudah diterangkan. Dan untuk menjadi pendidik robbani, maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita contoh atau teladan. Dan keteladanan atau contoh manusia yang paling robbani ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah pendidik terbaik, pendidik terbijak, dan pendidik yang paling robbani. Maka tidak ada jalan bagi kita untuk bisa menjadi seorang robbani kecuali mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memuji beliau di dalam surat Al-Ahzab, ya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan mengharapkan hari kiamat, ya. Wa dzakarallaha katsiran, dan juga banyak mengingat Allah. Kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, pertama Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua bahwa sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah. Di sini Allah menyebutkan fi Rasulillah. Allah tidak menyebutkan dengan kata min Rasulillah atau an Rasulillah yang menunjukkan tab'id sebagian.
Allah juga tidak menyebutkan laqad kana lakum fi akhlaqi Rasulillah atau fi adabi Rasulillah atau fi syai' ya min Rasulillah. Jadi Allah tidak menyebutkan telah ada pada diri Nabi SAW itu suatu keteladanan hanya pada satu bagian yang khusus saja, tidak. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan keteladanan itu ada pada diri Rasulullah. Artinya fi Rasulillah secara utuh. Jadi keteladanan itu ada pada Nabi SAW secara utuh. Ya. Oleh karenanya Nabi itu manusia yang istimewa. Bahkan saking istimewanya Allah pun bersumpah dengan Nabi kita Muhammad SAW di dalam sejumlah ayat. Di antara dalam surat Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, yaitu Mekah, dan engkau wahai Muhammad yang berada di atas di negeri ini. Artinya Allah juga bersumpah dengan Nabi kita SAW. Ya, karena Nabi kita adalah manusia yang istimewa. Makanya para ulama menerangkan, jadi keteladanan yang ada pada Nabi itu adalah ada di dalam seluruh aspek kehidupan Nabi. Karenanya para ulama-ulama ahli hadis dari ahli sunnah ketika mendefinisikan tentang makna sunnah, yaitu makna hadis, adalah mereka menerangkan kullu ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa taqririn wa sifati al-khuluqiyah wal khalqiyah. Jadi mereka menerangkan bahwasanya dimaksud dengan sunnah adalah semua apa yang disandarkan, semua apa yang dinasabkan, dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu perkataan, perbuatan, persetujuan, takrir, dan sifat penampilan ataupun sifat perangai Nabi SAW. Jadi semua itu sunnah. Jadi para ulama menerangkan makanya ada sunnah qauliyah berupa ucapan Nabi. Misalnya Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, itu sunnah qauliyah. Kemudian ada sunnah fi'liyah. Artinya apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi ada sahabat ya yang menceritakan misalnya ya adalah Nabi SAW biasa melakukan ini dan itu ya, maka itu termasuk sunnah fi'liyah, apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Kemudian ada sunnah takririyah, yaitu sunnah berupa persetujuan Nabi. Misalnya ada sahabat melakukan sesuatu di hadapan Nabi, kemudian Nabi setujui atau Nabi diamkan, maka itu termasuk sunnah takririyah. Kemudian juga ada yang namanya sunnah berupa penampilan, sunnah berupa perangai, dan seterusnya. Berarti semua yang ada di dalam diri Nabi adalah teladan. Dan teladan ini adalah teladan yang baik, karena Allah sandarkan kata hasanah pada kata uswah tersebut. Makanya uswah ada dua, uswah sayyi'ah dan uswah hasanah. Dan uswah hasanah secara sempurna ada pada diri baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, oleh karenanya tidak ada jalan bagi seorang muslim apabila dia ingin untuk bisa menjadi manusia ya yang selamat di dunia dan di akhirat, ya kecuali dia mengikuti nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah manusia yang terbaik di dalam segala aspek. Beliau adalah orang yang terbaik sebagai hamba Allah. Beliau adalah orang yang terbaik sebagai seorang suami. Beliau adalah orang yang terbaik sebagai seorang ayah. Beliau adalah orang yang terbaik sebagai seorang pemimpin dan seterusnya. Ya, jadi apapun yang ada pada diri Nabi maka semuanya disifatkan dengan sifat kebaikan, termasuk menjadi seorang muallim atau guru terbaik. Itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya seorang muslim harus menjadikan Nabi sebagai teladannya di dalam segala hal. Harus selalu merujuk kepada Nabi SAW. Oleh karenanya jemaah sekalian, hatta di dalam masalah pendidikan, hatta di dalam masalah pengasuhan, maka sepatutnya seorang muslim itu berusaha untuk mencari ya fragmen-fragmen dari peri kehidupan Nabi SAW atau dari sahabat-sahabat beliau. Ya, karena seorang ahlu sunnah berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan apa yang ada dari Rasulullah SAW. Memang kita nggak bisa pungkiri, yang namanya pendidikan, namanya pengasuhan, yang namanya parenting, sebagaimana dikatakan oleh ya ulama kita seperti misalnya disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid ya hafizahullah, itu ada dua sisi.
Pertama, sisi yang bersifat kaidah, sisi yang bersifat prinsip, ya, sisi yang bersifat dhawabit. Maka sisi ini adalah sisi yang sudah diterangkan oleh agama kita, karena agama kita agama yang sempurna. Kalau urusan ke kamar mandi saja itu sudah diterangkan dengan jelas, maka tentunya sesuatu yang lebih penting daripada itu, yang menjadi penyelamat atau yang bisa menyelamatkan hamba dari siksa neraka dan menghantarkan hamba kepada surga, maka tentunya tidak lepas dari hal tersebut. Karenanya secara prinsip, apalagi prinsip-prinsip pengasuhan dan pendidikan itu sudah lengkap di dalam agama kita. Kita nggak perlu menengok mencari prinsip-prinsip yang lainnya. Namun ada sisi kedua, yaitu sisi yang bersifat implementatif, sisi yang bersifat aplikatif. Maka sisi ini adalah sisi yang lebih fleksibel, karena sisi ini dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada adah, kebiasaan, juga dikembalikan kepada khibrah, pengalaman. Bahkan juga yang lebih baik apabila dikembalikan kepada riset atau penelitian. Seperti contoh misalnya, kita tahu ya dalam bab libas, berpakaian, ya, secara prinsip itu udah diterangkan. Ya, misalnya pakaian seorang muslimah itu sudah dijelaskan kaidahnya, harus lebar, tidak boleh membentuk aurat, tidak boleh sempit, tidak boleh transparan dan seterusnya. Adapun warnanya, bentuknya, maksud saya bahannya, itu semua kembali kepada urf, itu semua kembali kepada kebiasaan. Ya, jadi tidak ada ketentuan harus memakai bahan ini, kain ini, tidak ada. Ya, bebas mau pakai bahan apa, kain apa, asalkan memenuhi kaidah. Ya, juga sama misalnya ketika kita ihram ya untuk laki-laki. Nabi hanya menjelaskan 2 lembar kain tidak berjahit. Ya, 2 lembar kain tidak berjahit. Nah, adapun kainnya dari apapun boleh, mau dari kain denim atau mau dari kain wool atau apapun boleh. Ya. Jadi asalnya semua kain itu boleh, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan larangannya. Misalnya kain sutra, ya pastinya nggak boleh untuk laki-laki. Dan juga tidak mesti harus berwarna putih. Ini kadang-kadang banyak yang salah kaprah. Jadi dianggap kain ihram harus berwarna putih. Warna putih adalah suatu hal yang dianjurkan. Apabila ada seseorang tidak mendapatkan kain putih, kecuali kain hitam misalnya, dia boleh pakai kain hitam tersebut untuk ihram atau kain yang lainnya. Ya, cuman ini tentunya dapat menimbulkan fitnah. Ya, jadi kita dianjurkan untuk menghindarkan hal-hal yang dapat menyebabkan jatuhnya tuhmah atau tuduhan. Ala kulli hal, ya. Misalnya kita ngomong tentang ihram, ya kainnya itu bebas, kita mau pakai kain apa saja boleh, asalkan kain yang tidak berjahit, artinya tidak membentuk tubuh. Kemudian cara masangnya bebas, mau cara masangnya kayak sarung, mau pakai sabuk dulu dan yang semisalnya itu boleh, bebas, dikembalikan kepada urf. Maka demikian pula misalnya kaidah di dalam pendidikan harus dengan lemah lembut, tapi ternyata kelemah lembutan itu tidak keluar dari urf. Karena bisa jadi ya suatu hal yang lemah lembut menurut orang Jawa Tengah belum tentu itu bagian dari lemah lembut menurut orang Papua misalnya, atau sebaliknya. Karena di situ memang ada hal-hal yang berkaitan dengan urf, dengan kebiasaan. Ya. Contoh misalnya orang-orang Papua atau orang Timur ketika ngomong sama anaknya, karena mereka terbiasa bicara dengan mengangkat suara kayak teriak-teriak, tapi itu memang gaya bicaranya, maka mungkin menurut sebagian orang ini kok orang tua marah-marahin anaknya, padahal bukan marah, memang gaya bicaranya. Ya, nah jadi bisa jadi ada seorang ibu misalnya ngomong misalnya bicara sama anaknya dengan suara yang tinggi, ya, tapi dengan bahasa kasih sayang, ya, mama sayangi misalnya begitu ya, cuman dengan bahasa yang tinggi. Orang lihat ini kok ibu ini kok marah-marah, padahal dia tidak sedang marah-marah. Dia hanya menunjukkan ekspresi kasih sayangnya dengan kebiasaan yang sudah ada pada di tempat itu. Dan bisa jadi mungkin ada orang-orang misalnya, ini bukan stigma ya, misalnya orang Jawa Tengah ngomong kelihatan pelan, kelihatannya lembut pada anaknya, tapi ternyata konten daripada yang dia sampaikan itu mengandung celaan misalnya. Maka ini keluar dari kelemah lembutan. Misalnya dia bilang, kowe iki wis dikandani, kowe koyok sapi misalnya, dikatakan anaknya seperti hewan, maka itu termasuk apa? Termasuk
keluar dari konteks kelemah lembutan. Jadi dalam hal ini yang patut kita perhatikan adalah ada hal-hal yang sifatnya memang prinsip kaidah sudah diterangkan oleh agama kita. Ada hal-hal yang sifatnya memang implementatif, aplikatif, itu boleh kita ambil selama tidak ada dalil yang menunjukkan larangannya, karena hukum asalnya boleh. Ya. Jadi yang namanya kebiasaan-kebiasaan selama itu tidak melanggar agama maka itu boleh. Hukum asalnya diperbolehkan, ya. Nah, jadi dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ya ada hal-hal yang di dalam agama kita itu sifatnya sudah dijelaskan secara detail. Apalagi yang bersifat kaidah, maka kita harus merujuk kepada hal tersebut. Namun di sisi lain juga ada hal-hal yang sifatnya fleksibel, apalagi jika itu berkaitan dengan ya asalnya perkara-perkara duniawi. Maka dalam hal ini adalah suatu hal yang lebih luas, yang wasi, ya, yang kita diberikan kebebasan bahkan untuk berinovasi, ya. Tapi kalau dalam masalah ibadah, dalam masalah agama, maka tidak ada kesempatan untuk bisa berinovasi di dalamnya. Dan inilah kesempurnaan agama kita, Islam. Sehingga agama kita akan menjadi agama yang universal, agama yang akan selalu berlaku sepanjang zaman, akan selalu bisa sesuai dengan setiap zaman. Nah, oleh karenanya suatu hal yang patut kita pahami bersama, karena di antara kunci menjadi pendidik robbani harus hikmah, hakim, bijak. Dan hakim ini mengharuskan kita pertama punya ilmu, kemudian kita juga ya tentunya harus tahu bagaimana caranya untuk bisa mendidik atau menyampaikan ilmu, dan juga harus bisa melihat timing atau momennya sebagaimana tadi diterangkan oleh Ibnu Qayyim. Karenanya seseorang atau seorang ibu atau ayah tidak akan bisa hikmah di dalam mendidik anaknya menjadi pendidik robbani apabila dia tidak tahu tentang tumbang anak atau tumbuh kembang anak, tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Dan ini suatu hal yang sudah diisyaratkan oleh baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Bahkan ini juga sudah didahului oleh ulama-ulama kita, salafan wa khalafan, dari zaman dahulu sampai sekarang. Kita tahu ya bahwasanya manusia itu berfase-fase. Manusia itu bertahap, memiliki perkembangan. Ini suatu hal yang tidak bisa dipungkiri. Dan ini bagian dari hikmah. Makanya Anda ketika punya anak bayi, ketika Anda berikan makan, makanannya tentunya tidak sama dengan anak yang sudah balita, dengan anak yang sudah umur 8 tahun dan seterusnya. Juga demikian, ya, anak Anda yang masih bayi dengan anak Anda yang balita, dengan anak Anda yang sudah misalnya usia 14 tahun, itu tentunya juga sama bagaimana cara Anda bicara dengannya, bagaimana cara Anda memperlakukannya. Dan ini adalah bagian dari hikmah, yaitu pentingnya kita mengenali tumbang atau tumbuh kembang anak. Dan banyak teori sebenarnya, mulai dari orang kafir, orang barat, ya, juga sampai di tengah-tengah ulama-ulama kita. Nah, di antara ya yang paling lengkap dari pembagian fase perkembangan manusia itu apa yang sudah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, yaitu di dalam Fathul Bari. Ya, dan apa yang beliau lakukan ini tidak lepas dari mengambil atau menggali dari kitabullah dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita coba lihat ini, mengenal fase perkembangan usia anak. Cuman sebelumnya kita lihat dulu ini. Ada isyarat dari Nabi SAW. Nabi ya ketika memerintahkan anak untuk sholat, Nabi dengan tegas menyebut usia secara spesifik. Ya, muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika mereka sudah masuk usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin. Dan pukul mereka kalau enggak salat di usia 10 tahun. Jadi Nabi di hadis ini menyebutkan secara spesifik usia 7 dan usia 10. Nah, ini suatu hal yang patut untuk kita pahami bersama ini. Coba kita lihat apa yang diterangkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Beliau itu menyebutkan usia manusia sampai di atas 80 tahun. Cuman kita fokus dulu pada anak-anak saja. Ketika anak itu usia 0 sampai 2 tahun, kenapa 2 tahun? Itu sudah ada isyaratnya di dalam surat Luqman. Ya. Yaitu ketika Allah memerintahkan untuk berbuat ihsan
kepada kedua orang tua. Kemudian Allah memuji ibu, hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Ibunya mengandung semakin lama semakin berat, kemudian menyapihnya dalam waktu 2 tahun, fi amaini, berarti usia persapihan 2 tahun. Sehingga dari sini para ulama beristimbat, usia dari semenjak dilahirkan 0 tahun sampai amaini 2 tahun itu adalah fase bayi, disebut dengan sibyan. Ya, fase sibyan. Kemudian setelah usia 2 tahun menuju ke usia 7 tahun. Kenapa 7? Ada hadisnya, hadis tentang perintah salat. Nabi menyebutkan secara spesifik, dan menurut ilmu atau menurut penelitian-penelitian modern, memang fase yang sangat kelihatan dari perkembangan anak ketika mereka sudah masuk usia 7 tahun. Itu kemampuan kognisinya sudah lebih mumpuni. Itu ternyata sudah didahului oleh Nabi 14 abad yang lalu ketika Nabi memerintahkan anak untuk sholat. Karenanya ulama kita pun menjelaskan usia 2 sampai 7 tahun disebut dengan usia ghulam. Makanya ketika Nabi misalnya bersabda kepada sahabat-sahabat junior, ya ghulam, wahai nak, itu kisaran usianya kalau kita mengacu kepada apa yang diterangkan oleh Ibnu Hajar, kisaran 2 sampai 7 tahun. Kemudian 7 sampai 10 tahun. Kenapa 10 tahun? Hadis Nabi tadi, wadribuhum alaiha, pukullah mereka kalau enggak salat, ketika usia 10 tahun. Berarti ada rentang 7 sampai 10. Itu disebut oleh Ibnu Hajar dengan sebutan yafi'. Baru kemudian 10 sampai 15 atau balik, sebagian mengatakan 14, disebut dengan hazawwar. Dan para ulama termasuk Ibnu Hajar ketika mengklasifikasikan usia anak seperti ini bukan pengklasifikasian yang enggak ada gunanya. Bukan pengklasifikasian iseng-iseng aja. Pengklasifikasian yang beliau lakukan ini karena memang setiap fase ini memiliki sifat, memiliki karakter, sehingga ketika kita tahu sifat dan karakternya, kita bisa melakukan pendekatan yang lebih sesuai, termasuk di dalam pembelajaran. Contoh misalnya, Allah ketika di dalam surat An-Nahl ayat 78, Allah menjelaskan tentang perkembangan indera secara berurutan. Wa ja'ala lakumus sam'a. Yang pertama berkembang adalah pendengaran. Maka secara ilmu penelitian anak, itu yang pertama kali berkembang pada anak adalah memang pendengarannya, terutama di usia bayi. Sehingga ulama kita sudah menerapkan, bahkan para sahabat sudah menerapkan, di usia bayi adalah fasenya tasmi' wa talqin, memperdengarkan dan mentalkin anak. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Karena ketika Ummu Sulaim masuk Islam, ketika beliau masih di Madinah dan Nabi masih berada di Mekah, dan kemudian Anas masih usia masih disusui, maka Ummu Sulaim itu sudah membiasakan mentasmi dan mentalkin Anas bin Malik dengan kalimat syahadat, la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sampai didengar oleh suaminya Malik yang musyrik. Suaminya pun marah. Dan ini juga banyak riwayat-riwayat yang lainnya, bagaimana para sahabat termasuk para salaf, mereka biasa mentasmi' dan mentalkin anak-anak masih di bawah 2 tahun. Kemudian usia 2 sampai 7 tahun disebut dengan ghulam. Maka kita lihat bagaimana Nabi SAW di dalam usia ini lebih banyak melakukan pendidikan, terutama pendidikan keimanan, pendidikan akidah. Karena ini adalah fase untuk menguatkan pondasi keimanan dan akidah, di mana penglihatan anak-anak itu sudah lebih dominan di dalam hal ini. Baru kemudian Nabi sudah memerintahkan anak untuk sholat di usia 7 tahun. Karena ini luar biasa ya jamaah sekalian. Kenapa Nabi itu memerintahkan anak sholat di usia 7 tahun? Kenapa kok tidak di usia sebelumnya? Karena ini sesuai dengan ilmu tumbang anak, ilmu pertumbuhan dan perkembangan anak. Sebab ketika dilakukan penelitian terhadap karakter anak, dan ini diakui oleh ulama-ulama kita, bahkan disebutkan di dalam buku-buku mereka seperti Syekh Ahmad Nasir At-Tayyar di dalam Kaifa Turabbi Abna'ak. Anak-anak di bawah 7 tahun, 2 sampai 7 tahun, yang disebut dengan seringkali dengan usia tufulah, kanak-kanak,
Mereka punya sifat karakter, di antaranya misalnya kasratul haraka wa adamul istiqrar. Banyak bergerak alias aktif dan sulit bisa diem. Kenapa mereka banyak bergerak sulit untuk diem? Karena sedang mengalami fase perkembangan otot, tulang, sendi dan seterusnya. Akhirnya mereka butuh distimulasi, dan penstimulasian secara alami adalah mereka banyak bergerak. Makanya anak-anak kecil itu sulit untuk diem kecuali dia sakit atau dia lagi tidur. Tidurnya aja kadang-kadang juga banyak gerak. Ya, artinya mereka ternyata sulit untuk bisa diem dalam waktu lama. Kemudian juga dari sisi kemampuan rentang konsentrasi mereka sangat pendek, sehingga mereka akan mudah bosan. Itu anak-anak di bawah 7 tahun. Dan ini subhanallah, Rasulullah SAW itu ketika menyampaikan dan menyebutkan usia secara spesifik, dan Nabi tidak mungkin berbicara kecuali itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu memang sesuai. Karena salat yang merupakan ibadah fisik, ya. Jadi kita belajar ya bahwasanya ternyata di bawah 7 tahun itu adalah kita lebih menguatkan ibadah hati anak. Kemudian masuk ke ibadah jasmani, ibadah fisik, salat. Ternyata kita tahu substansi salat itu ada pada 2 hal. Yang satu merupakan rukunnya, satu merupakan kesempurnaannya. Rukunnya adalah tumaknina, kesempurnaannya adalah khusyuk. Dan ini suatu hal yang perlu untuk dilatih dan dipersiapkan pada anak-anak. Tumaknina, ketenangan fisik. Apabila seseorang sholat banyak bergerak, sholatnya nggak sah. Ternyata anak-anak kecil di bawah 7 tahun belum bisa sholat dengan diam lama. Makanya mereka banyak bergerak, tolah-toleh, maju mundur, kadang-kadang ngobrol dan lain sebagainya. Makanya sebagian ulama-ulama dari sejumlah mazhab fuqaha itu sampai beristimbat, anak sebelum mumayyiz, artinya di bawah 7 tahun, sholatnya belum sah. Sholatnya masih belum sah. Ya. Dan ini ternyata luar biasa sesuai dengan ilmu tumbuh kembang anak, dan ini bagian dari sikap hikmah, sifat hikmah. Apabila orang tua mengenali hal ini, maka orang tua akan bisa mendidik anaknya dengan hikmah. Apabila orang tua mendidik anaknya dengan hikmah, maka insya Allah ya segala bentuk adanya unsur kezaliman kepada anak itu akan bisa diminimalisir. Karena banyak orang tua sadar nggak sadar berbuat zalim. Zalim artinya wad'u syai' fi ghairi mahalli. Ya, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ada seorang ayah, anaknya masih TK 5 tahun, ketika disuruh sholat nggak mau sholat, dibentak dan dipukul oleh ayahnya. Nah, padahal ketika ditanya, ya kenapa anda marahin anak anda dan kenapa anda pukul anak anda? Karena dia nggak mau sholat. Tujuannya bagus nggak? Bagus tujuannya. Niatnya bagus nggak? Bagus niatnya. Tapi caranya benar nggak? Nah itulah yang penting, yaitu hikmah itu bukan cuma niat yang baik, tapi juga harus diiringi dengan ilmu dan juga harus dengan cara yang baik. Ya, dia niatnya baik, ngajari anaknya sholat, membiasakan anaknya sholat. Tapi pertanyaannya, anaknya belum 7 tahun sudah diperintah untuk sholat. Bukan artinya kita nggak boleh merintahkan anak sholat ketika sebelum 7 tahun. Tapi ini fase pembangunan pondasi. Nabi secara spesifik memerintahkan kita orang tua untuk mengajak anak kita sholat di usia 7 tahun. Berarti kalau di bawah 7 tahun mereka masih belum mau sholat, jangan dipaksa. Karena ini fase penglihatan yang lebih dominan, kita melakukan pendekatan dengan memberikan contoh. Anak itu lebih dipengaruhi dengan apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Percuma kita banyak ngomong, tapi kalau ternyata kita nggak mencontohkan di hadapan mereka sesuatu yang baik. Kalau misalnya seorang ayah setiap kali azan, di hadapan anaknya dia mengambil air wudhu, kemudian dia segera ke masjid, atau dia sholat sunnah di rumah, kemudian dia pergi ke masjid, dan ini disaksikan oleh anak, ini lebih besar pengaruhnya daripada seorang ayah cuman ngajak anak untuk sholat, apalagi di usia ini. Usia mereka itu sebenarnya usia masih bermain dan bersenang-senang di usia ini, sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya malah tidak efektif, apalagi sampai memukul anak tersebut. Padahal Nabi mengizinkan memukul anak, itu pun juga solusi terakhir ketika anak usia 10 tahun. Kenapa ada ayah melakukan hal seperti ini? Pertama karena kurang ilmu, yang kedua juga karena tidak lemah lembut, yang ketiga juga karena tidak sabaran. Itu 3 rukun hikmah hilang pada ayah ini. Pertama, dia nggak punya ilmu. Kedua, dia nggak halim, tidak lemah lembut. Yang ketiga, dia tergesa-gesa, tidak memiliki ta'anni, tidak memiliki al-anat. Ya, sehingga akhirnya tidak hikmah. Ketika tidak hikmah, itu biasanya dampaknya adalah dampak negatif pada perkembangan anak. Apalagi di 7 tahun pertama kehidupan anak. Ya. Nah, jadi inilah pentingnya kita sebagai seorang yang ingin menjadi
pendidik robbani dan ingin mendidik anak-anak agar mereka menjadi anak-anak robbani, maka kita harus bisa mendidik mereka secara hikmah yang memperhatikan tumbang anak. Nah, udah jam 11 ya. Oke. Kita lanjutkan ya di bagian terakhir, bagaimana mewujudkan generasi robbani. Tentunya banyak langkah ya. Nah, di antaranya kita tahu generasi robbani adalah generasi anak yang cinta dengan Allah Rabbnya. Makanya pondasi pertama kita di dalam mendidik mereka adalah membangun mahabbatullah, kecintaan anak kepada Allah, terutama di 7 tahun pertama kehidupan mereka. Karenanya 7 tahun pertama kehidupan manusia ini adalah fase krusial untuk membangun keimanan, mengajarkan akidah sahihah, menyuburkan fitrah anak, terutama menautkan dan mengaitkan indera mereka dengan penciptanya, baik itu melalui ayat qauliyah firman Allah ataupun ayat kauniyah ciptaan Allah. Ya, jadi anak sudah ditautkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka akan lebih mengenal Allah. Dengan mengenal Allah itu kita harapkan mereka mencintai Allah. Dengan mencintai Allah, kecintaan itulah yang akan mendorong mereka untuk taat kepada Allah. Sebagaimana dikatakan ya, man arafa rabbahu ahabbah wa man ahabbahu ata'ah. Siapa yang mengenal Allah akan mencintai Allah, siapa yang cinta Allah akan taat kepada Allah. Karenanya anak yang dididik mencintai Allah, maka dia sejatinya akan lebih terdorong, termotivasi untuk beribadah tanpa banyak disuruh-suruh. Kenapa? Karena sudah terbangun pondasinya, yaitu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menjadikan anak cinta pada Allah nggak bisa dengan cara-cara kasar, dengan cara paksaan, dengan ancaman-ancaman sebelum waktunya. Ya, karena anak misalnya masih kecil udah diancam, kamu nggak nurut sama abi sama umi, Allah marah sama kamu, kamu masuk neraka, kamu dosa. Ini ucapan orang tua sadar nggak sadar mengandung kezaliman dan mengandung dosa, mengandung kebohongan. Kenapa? Karena anak masih kecil, masih baro'ah, belum mendapatkan taklif, belum berdosa ketika meninggalkan kewajiban dan tidak berdosa ketika melakukan keburukan. Anak-anak ini. Lalu bagaimana ketika orang tuanya mengatakan kamu dosa, Allah marah sama kamu, kamu masuk neraka? Itu semua bohong. Ya, kalau sudah diancam seperti ini. Karenanya harus berhati-hati. Jadi memang kita harus mengajarkan mereka ini kemaksiatan harus dijauhi. Ini hal-hal yang buruk harus ditinggalkan. Ya, tapi cara-cara ancaman sebelum waktunya itu cara yang tidak tepat, cara yang tidak hakim, cara yang tidak hikmah, cara yang tidak bijak. Ya, sehingga yang muncul di dalam benak anak dengan kemampuan logikanya yang belum mumpuni, dikhawatirkan anak malah punya anggapan negatif tentang Allah Tuhannya. Kok Allah jahat ya, suka marah, suka menghukum? Ya, umiku aja suka marah-marah, Allah juga suka marah-marah. Jadi menimbulkan apa? Image anak yang jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di fase ini adalah fase kita membangun agar anak itu mencintai Allah dengan menunjukkan kelemah lembutan. Allah sudah berikan sikap rahmah kepada orang tua, terutama terhadap anaknya. Ini adalah fitrah yang sudah Allah berikan kepada orang tua. Maka kita harus menjaga dengan kita berlaku rahmah kepada anak kita, juga berlaku ramah kepada anak kita. Karena anak akan sulit merasakan cintanya Allah kalau orang tuanya tidak bisa menunjukkan cintanya pada anaknya. Anak akan kesulitan untuk merasakan kasih sayang Allah kalau orang tua tidak menunjukkan kasih sayangnya pada anaknya. Karena ini suatu hal yang abstrak. Cinta, kasih sayang itu abstrak. Dan anak-anak ketika di usia sebelum 7 tahun kesulitan memahami sesuatu yang abstrak. Makanya di antara metode pendidikan itu ada metode tamsil. Dan juga di antara metode pendidikan adalah kalau kita ingin mengajarkan kebaikan Allah, kita harus menunjukkan dari diri kita berbuat baik pada anak kita sehingga dia tahu tentang konsep baik seperti apa. Kalau orang tuanya tidak berbuat baik, sulit bagi anak untuk mengenal baiknya Allah. Karena sejatinya kebaikan orang tua juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harus diwujudkan. Makanya untuk mewujudkan generasi robbani yang poin 2 harus dimulai dari kita sebagai orang tua. Untuk menjadi orang tua robbani, menjadi pendidik robbani, orang tua yang berilmu, orang tua yang mengamalkan ilmunya, dan orang tua yang mengajarkan ilmunya. Mengajarkan dari perkara yang penting ke yang penting, dari yang mudah dulu sebelum yang susah. Kemudian untuk menjadi pendidik robbani, orang tua wajib belajar dan terus menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Terlebih lagi yang masalah akidah. Kemudian masalah akhlak, fikih, muamalat. Jadi seorang tidak akan bisa menjadi orang yang robbani kalau dia nggak mau belajar, enggan belajar.
Dan belajarnya harus sistematis, taksil, dan harus terperinci, tafsil, dan juga harus berhati-hati. Artinya harus juga belajarnya secara selektif. Karena di antara metode ahli sunnah ketika belajar adalah selektif di dalam mencari ilmu. Meskipun ahli sunnah menerima kebenaran dari manapun datangnya, tapi ahli sunnah tidak sembarangan di dalam mencari kebenaran. Perlu dibedakan antara menerima dan mencari. Menerima kebenaran dari mana datangnya. Mencari kebenaran harus berhati-hati, harus selektif. Ya. Nah, kemudian juga harus memberikan teladan dan contoh, karena anak itu akan cenderung mencontoh orang tuanya. Ya. Makanya dikatakan al-uswatul hasanah ablagh wa anfa min alafil mawaid. Contoh yang baik itu lebih gamblang, lebih efektif, lebih efisien daripada ribuan nasihat. Karena dikatakan yang namanya keteladanan itu ruh daripada nasihat. Apabila nasihat tidak diiringi dengan keteladanan, percuma. Maka ya itu akan sulit untuk diterima oleh anak. Kemudian ya adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya hasil akhir berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berusaha. Karenanya orang tua yaitu di slide terakhir adalah harus berilmu, harus berusaha memiliki hikmah. Hikmah itu mengharuskan kita juga harus santun, lemah lembut, harus tahu bagaimana cara menyampaikan ilmu, harus bisa melihat timingnya, momennya. Kemudian juga harus diiringi dengan kesabaran. Sabar ini juga menunjukkan dia tidak mudah tergesa-gesa, dan juga harus diiringi dengan doa. Doa di awal, doa di pertengahan, dan doa di akhir. Dan juga harus diiringi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah dengan kita ya mengumpulkan dan menghimpun semua ini, ya mudah-mudahan Allah akan memberikan kepada kita anak-anak rabbani. Ya wallahu taala alam bissawab. Ya aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.